Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa untuk manusia agar supaya masa diambil peluang untuk diisi dengan amal-amal yang saleh. Di antara masa yang perlu untuk kita ambil perhatian adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah serta malam-malam yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam satu tahun kita ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan ada beberapa bulan yang diistimewakan. Di antara bulan-bulan itu ada hari-hari yang diistimewakan, ada malam-malam yang diistimewakan oleh Allah. Diagihkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia menunggu, menanti bila mana dan bersiap sedia bila mana tiba waktu itu agar supaya dia mengisi setelah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang berfaedah dan bermanfaat untuknya di dunia dan juga di akhirat. Di antara hari yang dimuliakan oleh Allah dan hari ini merupakan hari terbaik dalam sepanjang tahun adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan dalam tafsir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan tentang ayat ini menukil atau mengambil ramai daripada pendapat ulama termasuk para sahabat. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih disenangi oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah melainkan amal saleh yang dilakukan pada bulan atau pada hari-hari ini yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah." Termasuk amal saleh di 10 hari ini lebih baik daripada jihad? Kata Nabi, ya, lebih baik daripada jihad kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan hartanya dan juga dengan dirinya dan tidak kembali dengan kedua-duanya. Maknanya terkorban dalam jihad fi sabilillah. Dengan demikian hadis ini memberikan kepada kita bahwasanya zikir di bulan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik daripada zikir di hari-hari yang lain. Demikian salat malam, demikian salat witir, demikian sedekah, demikian membaca Al-Quran, demikian berselawat, demikian berbakti kepada orang tua, demikian berbuat baik kepada jiran, demikian mengangkat kesusahan orang lain. Setiap amal baik yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik daripada mana-mana hari sepanjang tahun. Oleh sebab yang demikian, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil berat tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentunya dengan berpuasa khususnya di hari Arafah, di mana baginda Rasulullah bersabda bahwasanya puasa hari Arafah tukaffir sanah al-madhiyah wal baqiyah, yakni menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Juga kita digalakkan untuk berpuasa selain daripada hari Arafah yang keistimewaannya sebagaimana saya katakan tadi adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita perlu menghidupkan malam hari raya Idul Adha. Man ahya lailatal 'id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha akan dihidupkan hatinya oleh Allah di hari ramai hati-hati manusia mati. Dan yang terakhir adalah amal yang paling baik dilakukan khususnya pada hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah adalah melakukan amal ibadah kurban untuk mengingati perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti mana Nabi SAW bersabda, tidak ada amal yang lebih baik pada 10 hari bulan Dzulhijjah melebihi daripada amal ibadah korban. Dan sesungguhnya binatang korban yang dikorbankan itu nanti di hari kiamat akan datang dengan bulunya, dengan tanduknya, dengan kulit yang menutup kakinya untuk menjadi saksi kepada Allah di hari kiamat
akan ganjaran lengkap yang diberikan oleh Allah untuk orang yang melakukan amal ibadah kurban. Maka fatibu, maka hendaklah kamu ikhlas ketika melakukan amal ibadah kurban, yakni kita akan mengeluarkan duit itu ikhlas karena Allah. Tidak berat ketika mengeluarkan duit untuk melakukan amal ibadah kurban. Sesungguhnya amal ibadah kurban itu diterima ganjarannya atau diterima perbuatannya oleh Allah dan diganjar sebelum darah binatang tadi menyentuh ke tanah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk mengimarahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan beribadah kepada Allah, menghidupkan hari Arafah dan menghidupkan malam hari raya dan melakukan amal ibadah kurban. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.